ini kayaknya nggak direstui nih nyeritain tentang ini. Kaitan sama Partai Merah itu. Betul. Nah, Om Hao juga waktu itu cerita di lokasi ya, Om. Iya. Kita juga pernah ngebahas tentang kasus ini, Mas Amai, tapi videonya nggak layak tayang, nggak bisa tayang, nggak videonya hilang gitu. Iya, sebelumnya iya. Tahun ini kemarin sih kerasa emosi biasanya kalau tempat gitu. Kalau candi itu tenang ya maksudnya. Sejarah itu lebih ke tenang sih. Itu emosi, psikis. Biasanya kenanya psikis ya. Jadi pendiam. Jadi aul-aulan lah kok moodnya itu aul-aulan. Kayak apa sih, kayak mungkin sakit orang gitu, kayak orang maaf ya, amit-amit kayak orang kena serang stroke gitu loh rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Muter-muter dulu, itu karena kita mau muter-muter nih. Betul, karena kita udah di penghujung tahun, Ya, Om ya. udah 1 tahun Betul. berlalu. Betul banget. Mas Amir berarti 2 tahun ya di 2 tahun, KTJ. Gimana? alhamdulillah, Om. Kerasa? Kerasa Jangan banget. pergi loh ya, nemenin saya loh. Kerasa banget, Om. Apalagi lah Saya tadi. ada sangat cinta dan berat dengan KTJ. Betul, Om. Masih banyak tempat yang belum dikunjungi juga. Banyak banget, Om. Makanya kayak 2 tahun ini sebenarnya kayak nggak kerasa sih, Om. Dibilang kerasa nggak kerasa gitu. Maksudnya banyak yang lokasi-lokasi yang kita laluin, Om, gitu. Tapi terlebih kan lately di tahun 2025 ini kita kan banyak ketemu sama sosok-sosok Demand ya. Ya kan, itu juga entah sebuah pertanda apa yang terjadi di Indonesia ini gitu, Om. Makanya teman-teman, kali ini tema Opsan, aku sama Om Hao adalah flashback atau callback tentang lokasi-lokasi terseram yang pernah kita dikunjungi. Mungkin versi KTJ, versi Mas Ame, versi Om Hao. Dan saya sudah 8 tahun Mas di KTJ, ini masuk tahun ke-9. Gitu. Dan kita semuanya sebenarnya sama di sini. Nggak ada senioritas, nggak ada yang siapa yang dulu, karena kita bangun bareng-bareng. Gitu. Dan tahun ini menurut saya luar biasa. Setiap tahun pasti akan naik ya. Upgrade terus, tahun depan siap-siap. Jangan pergi mana-mana. Amin, siap. Soalnya memang banyak kok, maksudnya 2 tahun ya, menurutku untuk lokasi-lokasi ternyata masih banyak ya. Kemarin kemarin meeting ya, Om ya, ada meeting. Itu kayak baru 100-an video ya, Min ya? 100 lokasi ya di tahun 2025 ya? Baru 100 video, berarti udah 100 lokasi kan, Om? Video apa dulu nih? Video GAD, Gerbang Antar Dimensi. Kalau 1 tahun kayaknya nggak masuk Mas, karena kita syuting 4 loh per bulan. Masih hitungan 100 ya? Apakah gabung sama Opsan atau sama yang lain? Iya masuk. Mungkin iya ada Opsan juga, karena, dari CAP juga. Karena saya inventarisin ini, hampir sekitar 700-800 ada. Itu sudah tersebar seluruh Jawa. Mungkin ya nanti kapan-kapan saya nyelesain untuk peta dulu, nanti kalau saya bawa peta Tanah Jawa. Lokasinya? Lokasi. 700-an lokasi? 700 lokasi itu saya bersama KTJ, misalkan saya mewakili KTJ dengan yang lain, itu sudah 1000 lebih. Udah 1000 menapakkan kaki di Jawa dan luar Jawa dan luar negeri. Luar negeri dihitung loh. Iya. Nah, sampai kan juga kita aja ke Thailand itu udah hampir, kalau saya 20-an lebih tuh untuk lokasinya. Iya. Udah dihitung. Logika hotel aja. juga kan kita hitung ya, hotel kita. Iya, juga kalau ya termasuk sebenarnya. kita kemana, kalau dengan siapa kan 2 itu dihitung terpisah Mas. Itu iya, saya sudah hampir 1000 selama tadi saya hitung sejak pertama di KTJ 2018 sampai hari ini itu sudah hampir 1000 lebih. Baik di Jawa, luar Jawa dan luar negeri. Tapi Om ya, di 2025 ini selain tempat-tempat terbengkalai, tempat-tempat angker, kita juga alhamdulillah gitu ya sama dapat support dari Engineer Destination, yaitu kita bisa mampir, kita bisa ngebahas juga tentang candi-candi, gitu, tempat-tempat bersejarah. Kan teman-teman Sobat Javanika kan seneng tuh juga tuh sama yang berbau. Kenapa nih Om? Iya, nanti keluar komen lagi, ini KTJ udah nggak kayak dulu. Dulu kapan? Pertanyaan saya. Orang dulu juga, dulunya kapan dulu nih? Waktu masih prasejarah juga ngunjungin tempat-tempat angker juga. Seimbang sih, kita juga berusaha ya maksudnya. Iya, sekarang juga tadi saya sebut Mas Ame, salah satu pencapaian kita ya tahun ini kita bisa membahas mahakarya besar, walaupun
masih di luar pagar. Iya, betul. Yang penting sudah masuk gitu ya. Itu Candi Borobudur ya? Belum ya? belum. Candi Prambanan, Prambanan, Ratu Boko, Boko, Sewu, Sewu, Lumbung alhamdulillah. Bubra Lumbung gitu Bubra. ya. Betul, betul, betul. Ya, ya itu luar biasa sih untuk pencapaian tahun ini sebenarnya ya. Dan itu masih kurang Mas, masih kurang. Jelas, cukup Om. banyak sekali belum kita datangi gitu. Masih banyak ya sebenarnya ya. Cuman kan kita datang ke tempat itu legal. Iya. Ya Om ya. Iya, dan kita kolaborasi bekerja sama Betul. gitu ya. Jadi kita nggak sembarangan masuk Asal tanpa loncat, izin, asal loncat ataupun tidak menginfokan dulu gitu. Semuanya pokoknya kita usahakan buat teman-teman yang teman-teman inginkan, yang teman-teman coba pengen tahu juga, kita usahakan untuk kita bisa explore di situ gitu Om ya. Mungkin 1 tahun ini yang kita belum nih ya, kalau ngomong tentang sejarah yaitu Jawa Berkalung Besi. Mungkin untuk tahun 2026 nanti kita langsung ke stasiun-stasiun kereta. Betul. Giliran candi-candian dulu tahun ini gitu. Tahun ya. depan mudah-mudahan bisa ke yang lain gitu Om Iya, ya. iya. Kereta. Dan sebenarnya saya masih punya satu keinginan nih, satu sebenarnya ya. Ini mungkin saya sampaikan ke teman-teman semua. Siapa tahu nanti kita bisa mengungkap sejarah Istana Negara. Amin. Gitu. Kan ada Jakarta, ada Bogor. Bogor, Cipanas, Jogja gitu. Menarik sih Bali Om. sebenarnya tambah satu. Tapi legal ya Om ya. Legal harus no. Kalau situ tembak nanti sama pas pampres kita. Mungkin itu Iya. satu yang saya kepingin tuh Istana Negara. Aku sih sebenarnya. pengennya juga museum-museum sih Om sebenarnya Om. Iya, Jadi museum sambil juga memperkenalkan museum-museum di Indonesia gitu loh secara legal gitu. Jadi kita datang ke sana, explore tempatnya juga gitu loh. Mungkin keraton juga kurang Mangkunegaran dan juga Pakualam mungkin Puro ya. Mungkin tahun 2026. Nah, harapan 2026 nih, tahun ini nih Mas, kita kemana aja yang yang mungkin Mas Samei kenang, ingat, saya pun sama gitu. Ini juga berlaku yang kita kunjungi ya, dalam artian di sini baik yang di gerbang antar dimensi YouTube dan juga kita pernah tayang di Net TV. Oh, itu betul, juga, jadi semua yang pernah kita kunjungi. Sebenarnya kalau pertanyaan kayak gini Om ya, maksudnya Iya. kayak yang terseram, yang terepik dan lain-lain tuh karena aku bingung jawabnya karena hampir semua tempat tuh punya rasa yang berbeda-beda Om. Iya. Ya kan punya pengalaman yang berbeda-beda, entah dengan kru, entah dengan tim, atau enggak entah dengan orang lokal, entah dengan tempatnya maupun entitasnya gitu Om. Cuman kalau spesifikasi di tahun ini Januari, Februari. Tetap sih yang jadi apa ya, yang jadi memorable buat itu ke Thailand karena itu pertama kalinya aku keluar negeri. Tahun kemarin berarti. Itu tahun kemarin 2024 ya? 2024 ya? Juni Juli. Nah, terus di 2025-nya itu lebih ke rumah sakit sebenarnya gitu. Cuman lagi-lagi ada satu tempat yang bikin aku sakit, yaitu Amandiman. Itu di waktu di Kaliurang kalau nggak salah. Kaliurang kapan? Kaliurangnya banyak. Kaliurang yang menutup segel. Oh, nek saya malah belum lama ini Mas, Kaliurang yang kemarin tuh. Ya mungkin akan tayang, saya 3 hari Oh tuh. iya betul. Dari betul, otot betul, semua, betul. saya diam aja, emosi ya awalnya. Mau emosi pokoknya lah, inget ini itu gitu itu. Repot sih emang kalau Iya, urusan sama udah teman-teman. manipulatif itu. Makanya kita berdoa mudah-mudahan di 2026 permainan udah bisa selesai gitu Om ya, kita bisa mencari lokasi-lokasi yang mungkin unik, urban legend lagi gitu ya, yang berkaitan sama masyarakat juga, yang dekat sama masyarakat juga. Nah tapi Om, kira-kira nih Om ya, apa perjalanan di 2025 mana yang kira-kira itu adalah perjalanan yang energinya paling gak enak? Versi saya Versi Om. di 2025 itu ke mana ya? Ya tempat-tempat entertainment itu ya saya rasakan ya. Hampir sih Om ya, Hampir di semua tempat di untuk ya. tahun ini memang mau nyeritakan ini ke bawah ke situ, menceritakan itu ke bawah ke situ terus gitu Mas. Maksudnya ya kayak apa ya, kita harus ngikut mungkin kayak satu permainan game cumi-cumi ya. Betul. Gitu. Kalau kamu nggak bisa Squid ngerjain, Game, kamu mati udah betul, gitu. Itu yang saya rasakan untuk tahun ini. Jadi memang energi itu nggak hari itu selesai, saya sampai beberapa hari dan lemas gitu ya, untung dirawat istri itu juga, jadi tante hau gitu. Jadi kemudian yang memahami saya dan saya bisa lepas secara energi negatif dari itu. Dan
ada manipulatif gitu dengan KTJ sendiri. Karena mereka nggak suka untuk itu diceritain sebenarnya. Itu dan agak enak ketika misalkan jadi candi. Sepakat. Jadi memang yin dan yang gitu, negatif dan positif itu menjadi satu. Iya sih. Jadi memang apa ya? Untung berarti emang itu agak akhir-akhir sih Om, yang nggak di awal-awal tahun banget sih. Iya. Kita kan awal tahun itu Januari kita ke Semarang ya, Hellas Roban waktu itu. Kita ke sana, ke Semarang, dan saya lupa ingat sih saking banyaknya ya. Februari, Maret waktu itu kita, Februari kita masih di sekitaran Jogja kali orang. Maret itu ke Gunung Api Puja sama Rumah Tuyul. Yang di Klaten tuh, yang Watu Sepur. Iya. April itu kita ke rumah sakit yang di Wonogiri. Tapi sebelumnya kita syuting di mana ya? Saya lupa. Ada juga kok main itu di sekitaran Klaten kalau nggak salah. Kita juga di Gondang nggak sih? Pabrik gula nggak sih? Iya, tapi di awal. Awal. Itu ikutnya awal. Pabrik gula itu awal. Terus Mei juga kayaknya masih sekitaran Jogja ya. Juni, Juli, Agustus. Kemarin ada yang di Jakarta, yang di salah satu tempat bekas olahraga, yang klub sama JKT48 di situ juga. Terus ini terakhir masih di lokalan kita di sekitar sini. Terus ada yang di sekolah, kalau nggak salah bulan September. Oh iya. September ini saya jadi ingat ini. Kalau nggak salah Agustus kita syuting di satu daerah, saya spill nggak apa-apa ya, antar perbatasan Jawa Tengah dan Jogja, menceritakan tentang 65 sebenarnya. Oh iya, betul. Tapi kayaknya nggak direstui deh menurut saya. Direstui. Dia tidak menyalahkan pihak manapun gitu, tapi ini menurut saya pengalaman tahun ini lebih horor dari saya maksudnya nggak nyepelein ya, daripada Nusan Demon. Iya. Riset itu beneran itu hilang gitu. Betul. Iya. Sampai saya tungguin itu. Aku juga sama. Syuting 2 kali lagi. Oh iya. Ini paling bener-bener tahun ini yang masa omong kan. Saya nggak menyalahkan pihak manapun, tapi ini kayaknya nggak direstui nih nyeritain tentang ini kaitan sama Partai Merah itu. Betul. Nah Om Hao juga waktu itu cerita di lokasi ya Om. Iya. Kita juga pernah ngebahas tentang kasus ini Mas Amai, tapi videonya nggak layak tayang, nggak bisa tayang, videonya hilang gitu. Iya sebelumnya iya. Ya kan? Ini terulang lagi. Dan terulang lagi teman-teman. Jadi videonya plus. sebenarnya kita 3 kali ya kalau saya sebut. Waktu itu pertama di Lubang Buaya saya sebut ya, tahun 2019 itu memang dihapus kalau waktu itu nggak boleh. Berikutnya saya lupa kemana, itu ke Jawa Timur Mas kalau nggak salah ya, itu hilang. Kediri. Kediri nggak dapat izin juga, satunya hilang. Kita udah 2 kali nyoba nggak dapat izin, dilempar-lempar, kita nggak jadi di Rumah Jengkol waktu itu. Yang ketiga ini di perbatasan Pandan Simping ya. Iya. Itu juga nggak jadi di Klaten. Itu 2 kali syuting, coy. Sekarang 3 kali kalau saya hitung, 3 kali ini nggak jadi. Kalau ngomongin 65 itu di lokasi lo langsung, dan uniknya kita malam ke sana gagal. Betul. Nah, sorenya jadi. Habis itu tak tunggu nih besok. Udah janji juga kalau nggak salah teman-teman buka flashback, kita ngebahas tentang 65 juga ada deh. Satu video opsan kita berdua ngebahas tentang 65. Kita udah janji nanti ada video mungkin Jumat ini ya, ternyata nggak tayang. Iya. Ingat saya. Iya. Nah itu karena videonya hilang. Iya. Tahun ini ya saya agak itu sih 65 gitu. Mungkin nggak boleh dulu ya. Betul sih. Untuk keselamatan dan aman kita bersama ini. Kayaknya emang ridho nggak membolehkan ya. Betul. Oke, next nih Om. Pertanyaan selanjutnya dari tim sebenarnya lokasi mana nih Om? Ini jarang banget sebenarnya dipertanyain. Yang kira-kira berbahaya juga untuk kru, dari driver bahkan terus juga kameramen, admin VOC dan yang lain. Lokasi mana yang paling berbahaya? Di mana tuh 2025 ini? Bola. Oh iya, tahun ini juga ada Boyolali juga ya. Boyolali itu Mei ya. Pas puasa. Iya. April. Puasa. April. Iya.
April ya, Boyolali itu masuk. Jadi itu sebenarnya gongnya paling tinggi itu, kita nggak berani ungkap untuk semuanya. Itu salah satu tempat berbahaya. Kemudian yang akhir-akhir ini sebenarnya kemarin-kemarin itu alhamdulillah masih aman dan solid ya kita. Amin. Menurut saya itu sih Mas, karena kita nggak ada terlalu hutan, tebing, pantai itu nggak terlalu ini ya secara fisik ya. Tapi iya salah satunya Boyolali ya. Oh iya Boyolali ingat saya. Habis Boyolali itu kita ke rumah sakit. Selasa itu Boyolali, Rebu rumah sakit. Oh iya, Kamis saya ke Belanda, ingat saya. April puasa. Sebelumnya di Rumah Tuyul. Iya. Oh enggak, Iya. ya April, Mei, Maret itu yang Rumah Tuyul, ini yang enggak udah setelah puasa. Habis Idul Fitri itu. Habis Lebaran. Apa Om yang bikin berbahaya itu apa Om sebenarnya? Karena kan itu mobil masuk Mas di tempat itu. Yang kita takutkan kalau di area lingkungan soalnya ya kita masuk ke dalam situ. Iya masuk. Kalau biasanya kalau rumah-rumah kan kita di luar. Boyolali itu termasuk, tapi alhamdulillah nggak sih aman. Iya. Betul. Termasuk lokasinya saya sampai kesasar kan waktu itu. Iya. Sampai Bawa mobil belakang sendiri. lokasinya. Iya. Ya. Itu juga. Dan kalau aku ya yang membuat kru sebenarnya yang sama JKT sih kemarin juga berbahaya menurutku. Yang di Jakarta kalau nggak salah Om. Yang di tempat olahraga. Menurutku itu bisa kalau kita nggak seramai sama tim kru JKT ya, itu chaotic sih. Iya. Sebenarnya. Itu serangannya macam-macam ya. Serangannya macam-macam. Mungkin sorry saya ingat lagi. Kalau yang tadi mana Mas? Boyolali itu puasa, kalau puskesmas yang sebelahnya itu pas mau ke rumah sakit Wonogiri. Karena ada 2 tempat. Yang satu saya bawa mobil, yang satu nututi gokar kok saya. Oh iya. Ingat. Yang sebelah TK itu rumah sakit itu ya. ya. Iya, yang klinik Puskesmas. Kalau TK itu yang Wonogiri. Iya. Ingat saya. Karena makin banyak banget ya. Terus satu lagi yang bahaya itu yang di Tuyul, yang di yang di Klaten habis Tuyul. Ya, perkampungan. Yang puasa, pas puasa. Klaten yang kita sampai subuh itu Ya, ya. yang kita habis hari sebelumnya di Watu Sepur. Nah, itu juga sama, saya ingat 2. Sebenarnya juga pas waktu Alas Robat sih. Iya sih. Cuman nggak terlalu ini ya di Alas Robat karena kita ada temen yang pick up. Dan nyala juga ruangannya. Yang ikut di mobil kan ada juga. Iya. Itu. Kalau yang gedung kosong dekat mall. Gedung kosong dekat mall. Oh iya. Itu bahaya nggak sih? Kayak cukup. Iya, gedung kosong itu September Oktober ya kemarin. Iya. Itu juga sama. Gedung kosong dekat mall. Bekas kampus. Oh. Itu bahaya banget Iya, malah itu kok sama, lupa. Sama juga ya. Ya itu juga sama. Ini kalau ingetannya tentang demen-demen tuh hilang ya Mas. Iya. Makanya saya coba. Bener. Oh, segmen ini mana gitu. Iya, padahal kita ada itu ya, gedung belakang mall dekat mall itu ya. Kita lihat dulu nih tahun ini berarti kan Jakarta ya. Jakarta. Kemudian Boyolali, Solo tahun ini ada Solo. Solo, Wonogiri, Klaten, Jogja, Magelang juga ke yang malam-malam tuh yang pinggir itu, pinggir sungai. Magelang, Semarang, udah itu aja kita ya itu juga. Itu juga berbahaya. Tahun ini Jawa Timur kan tahun ini ada nggak ada kayaknya. Nggak ada. Jawa Timur nggak ada. Berarti Jawa kalau Barat nggak ada. Jawa Barat nggak ada juga. Depok Depok ada tahun ini. Iya. Itu sih tahun ini. Iya, betul Om. Yang kemarin juga ya tempat pembuatan alat-alat piranti pemanggilan demon juga itu berbahaya juga tuh sebenarnya. Di situ rumah sakit yang ada pocong itu kan. Iya, rumah sakit yang ada pocong juga. Itu. Iya, tapi menurut saya tetap tahun ini itu Boyolali itu. Kita misal ada KTJ Award itu ya lokasi itu ya. Boyolali itu menurut masih megang sama Pandan Simping sih. Iya sih itu bahaya sebenarnya sih itu. Nyawa urusannya nyawa asli itu mah. Asli itu. Iya. Mungkin nggak boleh lah, nggak apa-apa. Kita bongkar beneran kalau teman-teman penasaran susah juga filenya hilang ya. Gimana ya? Maksudnya cukup kita dan
Tuhan yang tahu. Iya, waktu kita buka-bukaan di situ, 2 kali datang, datangnya sampai sore sampai maghrib tok gitu loh. Yang tengah malam juga. Tengah malam. Habis dari itu kita sekolahan itu, terus malamnya langsung ke sana, kita ulang sorenya berikutnya. Betul. Rata-rata berbahaya semua sebenarnya teman-teman buat para kru juga kan residualnya itu kita udah ditandain kan, bukan cuma aku dan Om Hao ya sebenarnya yang ditandain oleh beberapa makhluk gitu. Dan lokasi-lokasi itu punya energi yang berbeda yang kadang clash juga sama kru secara tidak langsung, apalagi kalau misalkan ada Mbak Noven yang ikut, Mbak Prita atau Mbak Olida, itu juga menjadi menjadi kewaspadaan tertentu gitu buat kita. Makanya kita selalu kayak wah lokasinya aman gak nih, parkirnya aman gak nih, selalu mikir gitu untuk ke situ gitu loh. Agak-agak gimana ya kalau misalkan nyari yang aman itu susah juga gitu Om ya, karena emang lokasi yang kita samperin itu ya kalau nggak urban legend, demon, yang satu lagi pesugihan dan lain-lain, santet, rumahnya bekas santet gitu kan. Ya kalau dari itu yang misalkan bikin Mas Ame sakit atau energinya terkuras itu apa Mas Ame? Dan yang dirasakan apa? Versi Mas Ame dulu, nanti sebelum saya. Kalau aku akumulasi, ada beberapa yang akumulasi kayak dari rumah sakit sebenarnya Om. Kalau dari rumah sakit tuh kayak residual energi negatifnya tuh dia tuh kayak ngemanifest, wah sakit juga nih gitu loh Om. Terus yang rumah sakit itu ya yang ada pocongnya tuh, itu juga lumayan. Pas hujan itu juga. Itu agak lumayan juga. Entah ditambah sugesti juga ya kan, megang-megang pocongan itu ya. Terus yang kedua yang nutup segel itu emang udah di luar kapasitas sebenarnya. Kita kan sebenarnya emang nggak mau bercampur tangan ya, lokasi mau bersihin, kita nggak ada tanggung jawab ke sana Om ya. Tapi kan itu memang demi kebaikan kita semua gitu, dan orang-orang di area sekitar situ juga, makanya kita lakukan itu sih sebenarnya. Dan efeknya ya sariawan Om. Aku kalau udah udah ngedrop itu nggak doang coy. Sumpah sariawan tuh ada 10 biji. Hilang suaranya itu? Iya, itu ngedrop panas, demam, sariawan 10 biji sampai kerongkongan, itu nggak biasa coy. Sakit, minum sakit, makan sakit. Itu udah karena limit badanku ketahuan. Kalau limit badanku udah parah, itu pasti sariawan ngedrop Om. Ngedrop, sariawan banyak, full. Kekebalan menurun gitu. Kekebalan menurun. Udah deh, itu aku rasa wah tempat ini nggak beres, harus diruat gitu badan gitu, kayak ya tirakat, kayak zikir, kayak udah tidur istirahat gitu Om, nggak kemana-mana, nggak ketemu orang, nggak buka sosmed, kayak gitu Om. Nah itu akumulasi tuh kalau misalkan habis dari rumah sakit atau enggak sama demon yang emang benar-benar manipulatif kayak gitu loh. Kalau mau? Kalau saya lebih ke Mas, kejiwaan ya, psikis kena misalnya, gampang emosi. Di mana tuh yang paling kentara? Thailand. Kan sudah Iya. Enggak, maksudnya ya tahun ini itu kemarin sempat karena 2 tempat itu. Barusan kemarin itu. Iya, barusan. Oh, kemarin 3 hari kolaps, Mas. yang di lereng itu. Enggak, yang rumah yang belum tayang. belum tayang. Oh. Dua-duanya belum tayang ya? Dua-duanya belum. Satunya Satu sudah. udah. Yang pakai topi kan, yang nenek gayung. Lereng gunung kan itu. Ya lereng gunung. Oh, itu 2. Terus kapan ya? Boyolali itu nggak terlalu sih, Mas, justru nggak nyobain ya. Cuman itu efeknya berikutnya. Karena kita kan nggak langsung masuk ke spot itu kan. Iya, nggak berani mati kali masuk situ. Tahun ini kemarin sih kerasa emosi biasanya kalau tempat gitu. Kalau candi itu tenang ya maksudnya. Sejarah itu lebih ke tenang sih. Itu emosi, psikis. Biasanya kenanya psikis ya. Jadi pendiam. Jadi aul-aulan lah kok moodnya itu aul-aulan. Jadi seolah-olah itu perasaan itu gimana ya? Kayak kamu tuh ngapain loh di sini gitu. Mereka tuh kayak bilang ke saya tuh nggak usah ngurusin kayak gini, kamu pergi jauh aja lah gitu. Kayaknya seolah-olah ke fisik, ke psikis dulu. Banyak mikir-mikir yang aneh-aneh, jadi kayak self talk gitu tentang hal-hal buruk. Ingat itu yang buruk-buruk semua tuh Mas, mereka ngasihnya itu. Nah, nanti nyebar kemana-mana. Biasanya saya puasa biasanya, atau bersih-bersih, sholat misal tahajud, mungkin tambah-tambahan istikharah, minta petunjuk ini enaknya baiknya seperti apa, diberikan kekuatan gitu, meditasi misalkan itu. Terus ke fisik kemarin sih, mungkin di akhir tahun ya, jadi ngedrop sih Mas,
otot-otot tuh kayak apa sih, kayak mungkin Sakit gitu, orang ya. kayak orang maaf ya, amit-amit kayak orang kena serang stroke gitu loh rasanya. Kepala panas, semutan gitu, kaki, terus langkah itu kayak berat. Satu hal lagi, kadang kalau ngomongin gitu ngedropnya cepat, jadi cepat kayak ngantuk, tapi nggak Iya. ngantuk itu. Kayak lemes, energinya kayak habis aja gitu Om Iya, ya. iya, justru malah lebih ke psikis, saya nggak kuat. Hmm. Ujiannya itu lebih ke psikis. Karena kan itu psikis itu mempengaruhinya lingkungan juga, kasihan orang-orang lain gitu ya Om ya, Iya, pasti orang buat sekitar ngadepin. saya itu, tapi kan udah ada keluarga jadi backup gitu ya, maksudnya Bener-bener. tante aku tahu gitu, ini bagaimana cara backupnya, kasih masukan, saran, tahu kondisi saya gitu seperti apa. Ya kalau kita berserah gitu, banyakin berdoa, ya 3 hari lah paling. Iya. Itu Udah habis itu normal lagi. Kadang katanya pengen ngilang mas rasanya Betul, tuh, tapi enggak. betul. Tapi masih ada sesuatu hal tuh, inget candi, inget apa, balik itu sih. Nah, Gitu. berat ya. Psikis beneran. Betul. Kalau untuk ini saya gangguannya psikis beneran. berat emang kalau kita ngebahas lokasi-lokasi terseram Manipulatif. dan berkaitan sama demand. Nah, sekarang kalau lokasi favorit yang menurut Om paling asik seru Om Tahun ini tahun ini? candi-candi lah pasti. Candi ya? Candi-candi itu pasti luar biasa. Walaupun nggak bisa masuk, cuman gini dari luar tapi Kode yang- sih sebenarnya, ini kode sebenarnya. yang bisa kita bawakan tuh udah luar biasa menurut kami gitu ya, candi-candi untuk tahun ini. Kemudian mungkin kita collab juga sih ya untuk tahun ini dengan Ustadz Faisar. Waktu itu juga Iya. di luar dari ekspektasi kita, lokasinya juga itu luar biasa juga kan, dengan teman-teman dari JKT juga. Kita jadi kayak tahunan gitu ya, itu juga luar biasa. Ada siapa lagi mas tahun ini yang lapangan lo ya, yang lokasi, maksudnya collab dengan siapa? Ya. Ustadz Faisar sudah. Ustadz Faisar tuh apa, Oktober? Juli kayaknya. Juli, Agustus gitu ya, Agustus September antara itu. Agustus ya. Ustadz Faisar kemarin bulan lalu, Oktober kan ke Jakarta. JKT. Ya ada lah tahun ini, lupa saya. Ke lapangan. Siapa lagi? Udah ya, 2 ya? Udah kayaknya. Tahun ini 2. Itu sih. Bener. Kalau aku sih di Ratu Boko sih Om kalau favoritku. Iya. Aku baru pertama, maksudnya nggak expect gitu, maksudnya ada lokasi yang setenang itu gitu, lokasi penuh kusuran yang setenang itu, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa jadi reguler gitu, main ke sana gitu loh Om, Iya, sama teman-teman. Ratu Boko kan kita nggak syuting mas. Itu loh apa? Main sendiri. Main sendiri. Iya, Ratu Boko kan kita di Telusur Malam Di ya. Telusur Malam gitu. Nggak sempet sih. Kalau yang masuk, sebenarnya kemarin candi terakhir maju Candi Sewu itu pertama kali saya bersama KTJ juga. Saya sendiri juga baru masuk Candi Sewu itu juga. Nah selama ini cuma Prambanan aja. Itu sih. Candi-candi sih ya, yang unik. Apalagi ya kalau momen-momen seru atau unik, banyak sih sebenarnya teman-teman sama kru sama tim juga banyak ya Om lokasi-lokasi yang lucu gitu. Maksudnya, cuman saking banyaknya jadi lupa kalau 2025 di mana lagi Om ya? Kira-kira yang menjadi lokasi favorit ya. Kalau di luar candi deh. Ini baru buat. Oh iya, baru juga lucu sih. juga lucu, sekarang udah ada palangnya. Udah nggak ruwet ya sekarang ya? Nggak ruwet, udah butter tape sekarang. Butter tape. Iya? Gara-gara KTJ. Oh, memang gara-gara kan itu. Gara-gara KTJ itu. Oh iya, Po? Iya, sekarang udah ada palangnya teman-teman. Iya, di tadi saya lewat juga pintu. ada palangnya. Itu mana lagi ya? Itu kalau diingat-ingat ini tuh tahun ini ya luar biasa, tiap tahun tuh bertambah ya. Iya sih. Iya, ke Purwokerto sih tahun kemarin. Tahun ini juga ada ke Banyumas juga ya. Alas Roben itu. Alas Roban ya? Alas Roban tahun ini ada, Po? Iya, awal tahun. Oh iya, tapi kan Alas Roban di Pabrik. di pabrik. Iya, itu juga masuk juga. Selain itu ke Semarang kemana ya? Cuman Alas Roban aja kayaknya ya tahun ini ya. Iya. Oh, yang gunung, bukit. Gunung Talang. Gunung Talang, ya. Gunung Talang. Satu tempat yang kita nggak jadi juga sebenarnya. Oh Iya, awal tahun, ya. Benar, Yang kita nggak benar. jadi ke satu rumah saudagar gula, kita nggak jadi. Kita Tahun ke Omar ini. Buto tapi. Iya, rumah Buto. Oh iya, rumah Buto syuting sama buat Net Net ya? TV, ya.
Ya itu juga Semarang. Unik sih itu emang itu Semarang sih ya, iya menarik betul. Karena banyak bareng warga juga kan itu ya Om ya. Kita tiduran gitu nungguin suasana Acara. sepi, ya kan. Sambil dengar musik di situ, sambil ada di depan angkringan. Ya itu juga unik teman-teman. Jadi kadang ketika syuting itu nggak harus mementumi semua horor ya, kita bawa vibes horor enggak. Kita bawa vibes horor itu ketika memang kita udah di lokasi, kita serius, kita cari cerita di situ. Karena kan nggak di skrip. Jadi kita emang cari cerita langsung di lokasi seperti apa keadaannya, yang dari masyarakat seperti apa gitu. Jadi ya momen keseruan kayak sama tim sama kru itu ada tetap berjalan di KTJ gitu. Dan ketika di lokasi ya kita serius. Apalagi udah ini masalah-masalah yang emang berat juga buat tim. Kayak gitu. Terus Lokasi mana yang belum kesampaian, yang angker, yang horor serem? Tahun ini? Yang tahun ini, yang tahun depan pengen kesana. Boyolali lah Mas. Hah? Boyolali. iya. Ingin. Iyalah, alas Purwo. Aku pengennya. Mas Purwo. Aku alas Purwo pengennya. Om. Sponsori ya? Iya, disponsori ayo. Sponsori Mas. Amin. Maaf aja. Amin. Kalau yang belum kesampaian, maksudnya lokasi yang dari dulu nih pengen kesana tapi belum jadi. Aku alas Purwo. Lawang Sewu. Kalau saya belum. Heeh. Susah tapi ya. Susah itu. Saya daripada Lawang Sewu mending Boyolali Mas. Buka yang ruang itu udah kita sendiri lah. Iya. Doa. Puasa muti dulu lah. Bisa sih. Pingin Mas aku tuh karena rumornya kan juga mau diratain kan. Jadi kita ngabadiin juga. Sama kemarin satu tempat yang belum pernah dikunjungi baru kita pertama kali, kayaknya ada juga. Iya tuh. Belum lama kok. Rumah peri apa? Iya Bu. Mau pergi mana? Yang ada peri cantiknya di pohon bambu itu loh. Oh itu yang di sini. Enggak, itu udah banyak sering dikunjungin di Jarah. Ada Pak, saya lupa. Yang baru pertama kali, ya itu yang belakang villa. Bukan nih. Memang kita dikasih tahu kok ini baru kalian yang pertama kesini. Itu yang Ciketi kan? Iya. Oh iya Ciketi ya? Itu. Ciketi itu. Beneran? Iya. Kita pertama. Pasangannya Jakarta itu mana satunya? Oh, Yang di Malang. Kalimalang. Oh iya Kalimalang Gedung Biru ya. Oh iya Ciketi itu juga iya tempat itu. Iya baru pertama. Iya ya dengar Mas itu saya ngomong ya. Karena itu di bawah daerah militer juga itu. Iya. Aku juga lagi nge-recall nih mana lagi ada ke rumah peri. Terus kalau kepengen lagi balik lagi. Mungkin juga ini sih Ya. kalau kemarin kita omongin mungkin tahun depan mau Giri mungkin. Makam. Ya kan kita biasanya ke atas terus ya lokasinya ya. Ada nggak sih yang di kota-kota gitu banyak aja ya? Yogyakarta ya? Itu mungkin pengen juga yang Giri. Klaten-klatenan gitu. Klaten, Solo, Purworejo mungkin Mas. Kita belum pernah malah Purworejo. Mas sekali. Betul. Iya. Aku sih pengen hutan sebenarnya, Min. Hutan kemarin kamu itu. Hutan yang kemarin kan kita yang cermin tuh. Itu kan nggak hutan banget itu, Kan masih kesana- ada rumah. Iya, sana hutan. Iya. Pengen tuh kayak hutan-hutan, kayak di Gunung Kidul. Nah, Terus subscribernya tembusin dong nanti kita ke Raspurwo jilid 2. iya. Insya Allah nanti. Rekomendasi banget. Iya, Bu. Nah ini teman-teman nih saatnya nih merekomendasikan tempat di 2026 nanti kita mesti kemana nih? Boleh langsung di komen. Ya selain tadi ini ya, itu ya rumah apa petinggi Boyolali atasan. Atasan. Itu nanti itu. Ya. Karena kalian setiap ada posan KTJ, setiap ada video nongol yang ditanya Boyolali terus. Kita bakal kesana insya Allah 2026 kalau misalkan belum diratain sama pemerintah. Ya Om ya. Itu paling yang belum kesampaian juga Ratu Boko. Yang syuting kan belum. Oh iya, syutingnya belum jadi. Oh, ya. terus Borobudur dan satu lagi mungkin masuk ring 1 belum. Betul. Ring 1. Amin sih. Siapa tahu nanti dari ini kepresidenan juga nih lain Iya. nanti bisa ke Gedung Agung Jogja. Istana Negara itu juga pengen juga sih, Mas. Keraton Surakarta bisa nggak sih Om kira-kira? Sebelahnya aja dulu. Ya, ke Puro Mangkunegaran dulu nanti.
Itu bisa nanti insya Allah. Banyak sekali yang kita pingin sebenarnya teman-teman, tapi kita lihat izin yang pertama karena kalau untuk waktu insya Allah kita bisa meluangkan teman-teman, kita bisa carikan waktunya untuk kami ke sana kan, tetapi nah izin-izinnya ini apalagi yang tembusannya banyak banget, nah Iya. itu susah, makanya kita butuh bantuan teman-teman dan sobat Japanika untuk bantu rekomendasi tempat yang pertama, kedua kalau bisa ya bantu perizinan juga karena kita nggak mau ketika kita udah nyampe sana ada keributan Permasalahan, apa-apa, permasalahan sampai nge-take down video itu kan nggak lucu gitu karena sejauh ini kan kita legal ya Om ya, legal semua, kita berizin semua gitu. Ini tahun 2026 Pandan Simping lagi. Penasaran juga itu. Panas. Saya pokoknya teman-teman di komen, Masa? tapi sebelum di komen jangan lupa di subscribe dulu karena banyak juga Om ternyata yang nonton obrolan santai. Ya. Itu cuma nonton tuh nggak di subscribe. Makanya teman-teman boleh. Komen negatif lagi apalagi ya. Judol. Itu karena buruk tuh. Iya. Judol itu juga iya tuh. Jangan sampai subscribe, jangan lupa terus komen lokasi yang mau nanti kita kunjungi. Mungkin cukup Om. Cukup ya. Mungkin masih banyak harapan ya yang belum terwujud di tahun ini, tapi alhamdulillah kita sudah melalui dan juga alhamdulillah berikan kelancaran kesehatan dan keselamatan sampai akhir tahun ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan yang belum terrealisasi tahun ini akan menjadi kenyataan di tahun depan. Amin. Lebih spektakuler ya. Betul. Borobudur, Prambanan, Watu Boko kita bisa masuk semua, Alas Lawang Purwo. Sewu, ya nanti Tambala Suro insya Allah. Terus Boyolali tadi di gedung itu. Mungkin masa kita Tayu mas. Gak apa-apa. Boleh. Tayu nggak apa sih nanti insya Allah. Pati ya. Boleh tuh teman-teman. Itu Pati. benar-benar harus cosplay tuh mas Ame, nggak boleh pakai kaos nanti. Harus Iya kita Om, dandan. jadi cosplay suster. Itu beneran tuh. Iya, Nggak tahu, siap. pengen ke Tayu aja itu juga. Oke lah nanti insya Allah tahun 2026. Amin. Pokoknya sampai jumpa di tahun 2026, teman-teman. Iya. Oke Om? Oke ya, terima kasih untuk semuanya yang menyaksikan dari awal hingga akhir dan kita ucapkan sudah setia dengan kita selama 1 tahun ini ya, dan nanti kita akan menjelajah di tahun depan lagi. Gitu. Amin. Nah, tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sabi narik rahayu sakum dumadi. Selamat tahun baru. Tahun baru.